Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Dian Alamsah ya guys. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih memproses orderan yang mana kita mainnya itu dropship. Artinya kita tidak memiliki produk tersebut. Nah, gitu. Jadi kita jualan barang tanpa memiliki stok barang. Nah, seperti itu. Jadi enaknya dropship itu ya pertama kita minim modal ya, kita nggak usah stok barang. Yang kedua kita hanya jual ya foto-foto produk aja gitu ya. Dan dropship ini yang saya lakukan adalah menyeberang antar marketplace. Jadi saya punya ngambil supplier dari Shopee, saya jualnya di Bukalapak atau Tokopedia atau di Lazada. Nah seperti itu. Kebetulan yang akan saya tunjukkan kali ini adalah ada orderan dari Bukalapak dan itu produknya dropship dan saya ngambilnya dari Shopee. Nah banyak kendala di dalam pemain dropship itu. Kendalanya untuk saat ini adalah bahwa semua marketplace saat ini sudah yang namanya resi otomatis. Jadi ketika ada orderan masuk, nah otomatis ketika kita memproses orderan tersebut akan muncul yang namanya resi otomatis. Nah resi inilah yang harus kita cetak dan kita tempelkan di barang tersebut yang mana nanti akan diinput oleh pihak ekspedisi. Nah kendalanya kan kita namanya dropship ya, artinya kita nggak memiliki stok barang. Kalau kita memiliki stok barang, is okay, itu bisa semuanya diproses secara normal aja ya, kita cetak resinya, tempel di paket, selesai. Tapi kalau kita dropship, kita nggak punya stoknya, artinya kita harus order ke supplier, dan ketika kita order ke supplier itu muncul lagi resi otomatis yang dari kita. Jadi ada dua resi guys. Nah ini problem yang mungkin banyak orang jadi malas untuk main dropship. Tapi tenang aja ya, sebetulnya kalau di Bukalapak ini enak banget ya, meskipun di situ ada orderan misalnya dari JNT atau Si Cepat, di situ ada tulisan wajib resi otomatis. Tapi tenang aja, Bukalapak ini masih baik, dia menyediakan yang namanya opsional bahwa kita bisa mengganti dari resi otomatis menjadi input secara manual dan biasanya dikenakan biaya kurang lebih sih 3.000 sampai 10.000 kalau nggak salah ya. Dulu pernah saya kena 10.000. Tapi kalau kemarin sih mengganti dari resi otomatis ke manual itu hanya dikenakan 3.000 aja. Nah itu saya kurang tahu ya untuk perhitungannya. Oke, langsung aja saya akan menunjukkan ya kepada teman-teman bagaimana saya memproses produk jualan tanpa saya memiliki stok barang seperti itu. Oke, langsung aja saya akan share screen ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, kita akan masuk ke. Nah, di sini saya akan buka dulu ya untuk akun saya di Bukalapak. Nah, di sini sudah muncul ya. Di transaksi ada 2 transaksi di sini. Dan kemarin ini sudah saya proses ya, kebetulan tinggal penginputan resi itu yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ada orderan bahwa ada yang order jam tangan, sama ada yang order di sini mainan yang sempat saya review ya waktu beberapa minggu ke belakang. Oke, di sini kan ada tulisan nih wajib resi otomatis, wajib resi otomatis. Nah, di sini memang untuk secara SOP kita itu harus wajib menggunakan resi otomatis, artinya paket yang kita proses itu ditempel resi yang nanti muncul dari Bukalapak itu sendiri. Tapi berhubung karena kita dropship, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi caranya kita harus menggunakan input manual atau mengganti resi otomatis ini menjadi manual. Nah caranya gimana? Pertama-tama ya teman-teman harus proses dulu ya. Ini orderannya kita order ke supplier dengan alamat pembeli yang masuk di akun dropship kita. Dan kebetulan saya sudah order ke suppliernya. Dan sekarang saya mau ngecek apakah supplier saya ini sudah mengirimkan barangnya. Jika sudah, maka saya tinggal mengcopy resinya aja dan inputkan di sini. Oke, langsung aja ya tanpa lama-lama kita masuk ke shopee.co.id di mana saya ngambil produk atau suppliernya dari Shopee ini. Kita klik di sini dan kita masuk ke pesanan saya. Oke. Nah, saya mau cek apakah supplier saya ini udah mengirim pesanannya atau belum. Nah, kita klik yang di bagian sini ya. Nah, di sini sudah ada yang dikirim ya, salah satu produknya yang ini ya. Yang mainan kaktus goyang ya.
Oke. Di sini supplier saya udah mengirimkan dan kita bisa klik di bagian sini untuk kita mengetahui nomor resi dari supplier. Nah, di sini sudah kita ketahui ya. Untuk nomor resi JNT Express. Nah, ini nomor resinya saya akan copy paste ya. Nah, di sini kita copy aja. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian Bukalapak ya yang tadi. Nah, caranya di sini sebentar ya, saya pindahin dulu. Oke. Di sini ada yang order mainan kaktus goyang ini ya di Bukalapak. Saya juga sudah order ke suppliernya dengan alamat yang masuk di Bukalapak saya. Nah, caranya teman-teman di sini kita ambil kode booking ya di Bukalapaknya, kita proses ambil kode booking. Oke, tunggu. Nah, di sini ada pilihannya kurir jemput barang atau datangi kantor kurir. Nah, teman-teman, kalau kita milih di sini, kita harus memiliki produknya. Artinya kita harus stok barang. Karena kita dropship, kita jangan gunakan opsi sesuai SOP, tapi kita scroll ke bawah. Nah, scroll sampai bawah. Di sini ada tanda seru ya di sini. Ada tulisan mau ganti ke resi manual. Nah, kalau mau ganti, klik di sini. Nah, kita karena menggunakan resi manual dan kita dropship, kita klik di sini. Nah, enaknya Bukalapak itu ya di sini guys. Jadi kita nggak usah pusing-pusing dengan yang namanya resi otomatis. Nah, kita klik ya. Oke, di sini kamu akan dikenakan biaya sebesar 19.000 sesuai voucher gratis ongkir yang digunakan pembeli. Biaya akan dipotong pada saat remit. Nah, ini besar banget ya. Jadi tidak tentu ya, kadang kemarin saya dapatnya 3.000, 10.000, 19.000. Nah, karena di sini saya ambil untungnya lumayan gede, jadi untuk biaya 19.000 ini masih aman ya. Untuk saya masih dapat profit ya dari potongan 19.000 ini. Oke, apakah kamu yakin ganti ke resi manual? Kita klik ya aja. Kemudian di sini kita bisa pilih resi manualnya itu kita supplier sesuaikan dengan supplier. Kalau suppliernya pakai kurir yang lain ya kita sesuaikan di sini. Nah, berhubung supplier saya juga menggunakan JNT, ya saya tidak mengubah-ubah di bagian ini dan saya bisa tinggal paste aja ya nomor resi yang tadi disalin dari Shopee, kita paste di sini. Nah, setelah ini kita klik proses. Oke, teman-teman, ini statusnya saat ini sudah beralih ya, yang tadinya diproses jadi dikirim. Oke, sekarang ini sudah dalam dikirim dan ini udah beres, tinggal kita tunggu aja barangnya sampai ke pembeli. Nah, sekarang tinggal satu lagi ya, di sini ada jam tangan ya, kita cek lagi ya. Dan saya sudah order ke suppliernya, tinggal saya cek apakah suppliernya sudah mengirimkan pesanannya atau belum. Oke, di sini seperti biasa ya, tadi ke sini masuk ke pesanan saya. Nah, kita cek di kemas ini ada apa ya. Oh, ternyata di sini ya, supplier saya belum mengirimkan pesanan saya. Jadi di sini statusnya masih dikemas, tapi di resi, secara resi di sini sudah keluar ya informasinya. Dan kita klik aja di bagian resi ini ya guys. Dan kita cek di sini menggunakan secepat reguler ya dengan nomor karena ini, kalian dan sudah keterangannya menonton percobaan video ini. pick up gagal, paket gagal di pick Jika up oleh kalian Sisit, penasaran ingin melihat video keterangannya berikutnya, alamat silahkan tutup, kunjungi artinya Tamsun tokonya tutup Progress karena Channel. memang UA saya ordernya di hari Minggu, jadi mungkin hari Minggu supplier saya ini sedang tutup dan mungkin diproses besok ya, bisa di pick up ulang besok. Oke, ini nggak apa-apa ya guys, karena berhubung di sini untuk nomor resinya sudah keluar, maka kita bisa langsung proses aja seperti tadi ya. Untuk caranya kita di sini apa ya namanya, copy nomor resi yang sudah muncul dari supplier dan kita masukin di orderan Bukalapak kita. Nah, caranya seperti tadi, kita ambil kode booking. Oke, kita scroll ke bagian bawah, mau ganti ke resi manual. Kita klik di sini oke, dan nah di sini kamu akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000. Biaya ini akan dipotong pada saat transaksi remit. Apakah kamu yakin ganti ke resi manual? Nah, ini
Untuk yang jam tangan ini ya, kita hanya kena potongan 3.000 aja ya, dibandingkan tadi 19.000 itu terlalu besar ya. Kalau kita ngambil profitnya tipis-tipis mungkin ya kita akan boncos guys. Tapi ya untungnya kalau secara perhitungan ya profit saya masih aman. Dan untuk jam tangan ini juga profitnya saya ngambil lumayan gede ya, jadi masih sangat-sangat aman gitu. Oke, langsung klik ya aja. Nah, di sini kan GNT ya, untuk di Bukalapak ini GNT, sedangkan dari supplier saya mengirimkannya PAC cepat. Jadi kita sesuaikan dengan kurir dari supplier menggunakan si cepat reguler. Oke, kita balik lagi ke Bukalapaknya. Di sini kita klik ya, kita rubah dari GNT ini menjadi si cepat reg. Oke, sebentar. Nah, ini guys, kita menggunakan si cepat reg ya, disesuaikan dengan pengiriman dari supplier seperti itu. Dan kita input resinya secara manual di sini, resi yang sudah kita copy di sini. Kita paste di sini ya, di Bukalapaknya. Oke, setelah ini kita klik proses. Nah, otomatis nanti statusnya dari proses ini akan menjadi dikirim. Nah, kita akan reload ya halamannya, kita akan refresh. Nah, sekarang statusnya sudah dikirim ya teman-teman. Dan di sini ada transaksi saya yang udah selesai sebanyak 362, dan ini semuanya dropship. Jadi saya tidak memiliki stok barang. Jadi mainnya seperti tadi aja, kita cari supplier di Shopee ya, cari yang kita minat ya, kategori apa, lalu kita upload di Bukalapak. Kalau kita ada yang order ya, kita tinggal order aja di Shopee dengan alamat pembeli yang masuk di Bukalapak kita, dan kita bisa ganti resi yang tadinya otomatis menjadi manual seperti cara saya yang saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya, meskipun tidak detail dengan cara order ke suppliernya bagaimana dan sebagainya. Tidak, mungkin di lain kesempatan ya, jika ada waktu bisa saya share lebih detail lagi. Oke teman-teman ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada gambaran ya buat teman-teman yang mau jualan online tapi nggak punya stok barang, gimana sih caranya. Dan di online ini semuanya jauh lebih mudah, jauh lebih gampang. So kita tinggal butuh ilmunya aja sih ya. Itu yang terpenting, itu adalah ilmunya. Dan ilmu-ilmu ini memang ya saya juga belajar tidak gratisan ya teman-teman. Saya udah ngeluarin mulai dari ratusan ribu rupiah sampai yang jutaan, itu saya ikuti karena memang ya ilmu-ilmu yang ada di YouTube yang gratisan itu hanya menjelaskan tentang basicnya aja. Nah gitu ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.